Polisi akan segera memanggil 3 oknum anggota DPRD yang diduga mengintimidasi Dr. Ica saat menangani pasien korban gigitan ular. Sejumlah saksi dari pihak rumah sakit telah dimintai keterangan. Penyidik Satreskrim Polres Timur Tengah Utara NTT hingga kini masih mendalami dugaan intimidasi terhadap mendiang Dr. Ica, dokter jaga di RSU Leona Keva Menano. Sejumlah saksi dari rumah sakit, tenaga kesehatan maupun pihak yang mengetahui kejadian tersebut telah dimintai keterangan oleh penyidik. Polisi menegaskan penanganan kasus akan dilakukan secara transparan. Penyidik akan segera memanggil 3 oknum anggota DPRD untuk dimintai keterangan terkait dugaan intimidasi hingga membuat Dr. Ica mengakhiri hidupnya. Terkait saksi-saksi, kami sudah memeriksa beberapa orang yang ada ketika peristiwa itu terjadi. Kedepannya kami juga akan memanggil ketiga anggota dewan tersebut untuk kami minta klarifikasi. Polres TTU menegaskan akan menyampaikan perkembangan penanganan kasus secara terbuka kepada publik. Dr. Ica mengakhiri hidupnya diduga akibat intimidasi dan teror yang diterimanya. Hasil tes kejiwaan menunjukkan korban menderita stres tingkat tinggi. Dari Timur Tengah Utara NTT Sefnat Besi, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 digelar di Satlat Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto hadir dan memimpin langsung upacara. Sebelum memimpin upacara, Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi pasukan menaiki kendaraan taktis Maung dengan ditemani Kapolri Jenderal Listio Sigit. Selesai diinspeksi pasukan, Prabowo menganugerahkan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada 11 satuan kerja Polri. Penghargaan ini diberikan bagi kesatuan di lingkungan Polri yang berjasa dan bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Polri untuk menjaga stabilitas keamanan nasional serta menjaga kepercayaan rakyat Indonesia. Dan tampak hadir pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin, Jaksa Agung Burhanuddin, Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala, dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Di momen Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80, saya ingin menyampaikan beberapa pesan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pertama, jagalah kepercayaan rakyat. Karena kepercayaan adalah senjata terkuat seorang polisi. Kedua, jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Datanglah ketika rakyat membutuhkan. Dengarkan rakyat, layani rakyat, lindungi rakyat. Jangan justru menyusahkan rakyat. Ingat, gaji kita sebagai alat negara adalah dari rakyat. Semua perlengkapan kita dari rakyat. Karena itu, kita harus benar-benar menjaga dan melindungi rakyat kita. Ketiga, tegakkan hukum dengan adil. Beranilah membela yang benar. Beranilah melindungi yang lemah. Jangan pernah berhenti memperbaiki diri. Jangan sombong. Semakin berisi, semakin menunduk. Rendah hati tidak berarti rendah diri. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sebuah bus menabrak usaha cuci motor di Sumatera Utara. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena penumpang yang terjepit dan sopir yang terlempar. Satu unit bus penumpang menabrak usaha cuci motor di Jalan Lintas Pulau Maria, Asahan, Sumatera Utara.
Tabrakan ini mengakibatkan bus terbalik dan rusak berat. Evakuasi berlangsung dramatis karena 8 penumpang terjepit sedangkan supir terlempar keluar bus. Kecelakaan terjadi saat bus melaju kencang dari arah Rantau Prapat menuju Siantar. Diduga sopir kehilangan kendali akibat kondisi jalan yang licin karena hujan. Sopir bus yang mengalami luka berat dirujuk ke rumah sakit Siantar, sedangkan penumpang luka-luka dirujuk ke rumah sakit Kisaran. Kasus kecelakaan kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, A-News melaporkan. Sebuah warung ayam geprek hancur usai tertabrak sebuah mobil yang lepas kendali. Akibat kejadian tersebut, 2 orang karyawan terluka dan tersiram minyak panas. Sebuah mobil tiba-tiba menabrak sebuah warung ayam geprek hingga hancur di Denpasar, Bali. 2 karyawan yang tengah mempersiapkan pesanan pembeli terluka dan tersiram minyak panas. 6 motor yang sedang terparkir juga turut menjadi korban peristiwa ini. Diketahui pengendara minibus lepas kendali dan membanting setir ke kiri sesaat setelah membuka jendela mobil karena mencium aroma kurang sedap di dalam mobil. Kita ngantuk atau katanya sih tadi lagi perbaiki spion, aku lagi lihat spion, tiba-tiba setir langsung ke kiri, Pak. Sementara di dalam mobil itu ada 3 orang, laki perempuan sama anak cewek 1 kecil. Akibat kejadian ini kerugian pemilik warung ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kasus ini tengah ditangani unit laka Polresta Denpasar. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, A-News melaporkan. Polda Jawa Barat sudah melaksanakan 2 kali prarekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Polisi menemukan 2 lokasi baru yang disinyalir menjadi lokasi penyiksaan korban YTR. Polda Jawa Barat sudah melakukan 2 kali prarekonstruksi kasus penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YTR. Dari investigasi dan olah TKP dalam prarekonstruksi, polisi menemukan 2 tempat kejadian perkara terbaru. Total TKP kini menjadi 4 lokasi. Lokasi terbaru ini juga merupakan tempat indekos pelaku di Cisaru, Bandung, Jawa Barat. Polisi juga menemukan barang bukti baru dari TKP terbaru ini. 25 orang saksi termasuk korban YTR sudah diperiksa. Polisi juga masih menunggu hasil tes psikologi pelaku yang hingga saat ini belum keluar. Ada kan dari 2 TKP yang ditemukan 1 sih yang barang bukti. Kemarin kita kebetulan saya mimpin langsung untuk pemantapan dan ketemulah TKP baru. Dan barang bukti sudah kita susulkan langsung ke Jakarta. Polisi akan menggelar rekonstruksi Kamis 2 Juli di Mapolda Jawa Barat. Polda Jawa Barat terus mengimbau masyarakat yang merasa pernah menjadi korban Taufik Hidayat agar segera melapor. Apabila ditemukan korban lain dapat menjadi faktor yang memberatkan tersangka. Penyidik juga masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang membantu tersangka melarikan diri atau menyembunyikan korban. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, A-News melaporkan.